Jogja memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Jogja, kita berjumpa di program acara Tausiah Islam. Kajian setiap sore di Radio Muslim Jogja. Insya Allah di kesempatan Ahad sore ini akan kita lanjutkan kembali kajian rutin bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Dan Sobat Muslim, insya Allah akan kita dengarkan pembahasan dengan judul Etika dalam Berteman. Kajian ini juga ada sesi interaktif tanya-jawab. Kami persilakan para pendengar nanti bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan konsultasi syariat kepada Ustadz melalui nomor interaktif 0823 2727 5333. Alhamdulillah kali ini kita telah dibersamai oleh Ustadz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Ustadz atas kehadirannya di studio. Nah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah Sobat Muslim, mari kita bersiapkan diri untuk menyimak dan mendengarkan faedah dan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ristian Ragil. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmatnya Allah taala masih mengizinkan kita untuk kembali bersua di Ahad ini, di Ahad petang ini atau Ahad sore ini, dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan kemarin kita telah selesaikan setengah dari bab ke-23 tentang adabul jalis atau adab-adab bermajelis. Ya, kita sudah sampai ke adab yang berapa saya tidak menghitung. Ya, tapi kita akan lanjutkan. Ya, akan lanjutkan di kali ini di halaman 342. Adab yang selanjutnya terkait dengan berteman dan bermajelis adalah di halaman berapa tadi? 342. Wa min adabil majlis alla yatanaja fihi itnani dunat tsalits. Di antara adab dalam bermajelis atau dalam berkumpul bersama teman adalah hendaknya tidak berbisik-bisik antara dua orang dengan meninggalkan orang yang ketiga. Jadi ada 3 orang, namun yang 2 itu ngomongnya berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga ini. Maka ini terlarang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kuntum thalathatan fala tatanaja ithnani dunal akhar." Ya, ketika kalian itu bertiga, maka janganlah 2 orang di antara kalian saling berbisik meninggalkan yang lain. Hatta takhtalitu binnas. Sampai larangan ini sampai ketika kalian sudah berkumpul dengan orang lain. Sudah tidak lagi bertiga, misalnya sudah ada 4 orang, sudah ada 5 orang, maka ini kembali menjadi boleh. Tapi kalau tersisa 1 orang, maka tidak boleh. Min ajli ayyuhzinahu. Kenapa larangan ini? Kata Nabi SAW, karena itu akan membuat dia sedih. Ditinggalkan sendiri, tidak diajak ngomong. Dan ini berlaku juga tidak hanya masalah bisik-bisikan, tapi juga seandainya ada yang berbicara pakai kode misalnya. Yang kemarin itu iya misalnya. Yang satu nggak ngerti, ini sama saja. Atau menggunakan bahasa lain. Yang 2 ini orang Jawa, yang 1 orang Makassar misalnya. Ngomong pakai bahasa Jawa, yang 1 ditinggal, yang 1 nggak ngerti. Ini juga sama. Intinya tidak mengajak ngobrol yang satunya dan sibuk mengobrol berdua. Entah itu dalam bentuk berbisik-bisik, entah itu dalam bentuk kode-kode atau berbentuk misalnya
memakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ini sama hukumnya, ya. Li'annahu yuqi' fil huzni, karena itu akan membuat sedih, ya. Wa huwa mukhalifun lima taqtadhihi as-suhbah minal ulfah wal bu'di 'anit tanafur. Karena yang demikian itu bertentangan dengan ya konsekuensi persahabatan, ya, yaitu namanya sahabat itu harus rukun, harus menjauhi hal-hal yang bisa membuat saling tidak rukun, saling menjauh. Nah, kalau seperti ini akan menjauh, ya, akan tidak rukun, tidak akur. Itu adab yang anggap aja yang kelima gitu ya. Kemudian adab yang selanjutnya, wa min adabihi an-nushu lil ikhwani wal julasa wa salamatu sadri minal ghish wal khadi'ah wal makr. Di antara adab dalam bermajelis adalah hendaknya saling menasihati, ya, antar saudara sesama muslim dan sesama teman, ya, teman duduk, dan ya hatinya harus selamat dari ya menipu dan berbuat makar kepada temannya. Ini harus diperhatikan, ya. Harus an-nushu itu berarti bermakna menginginkan kebaikan bagi temannya, itu nush, ya, nasihat. Nasihat itu bukan selalu berarti adalah ungkapan untuk teguran misalnya, enggak, ya. Nasihat itu segala sesuatu yang menginginkan kebaikan bagi orang lain, itu namanya nasihat, ya. Diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, ya. Qulna liman, kata para sahabat, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nasihat itu untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasul-rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Muslim, ya. Artinya, ya, kalau nasihat untuk Allah berarti kita menjalankan perintah Allah, ya, mentauhidkan Allah, ya. Kalau nasihat untuk kitab-kitab Allah berarti kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Nasihat kepada Rasul berarti kita mentaati perintah Rasul. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, berarti ya nasihat menginginkan kebaikan bagi mereka dan juga para rakyatnya. Ya, jadi intinya kita menginginkan kebaikan baik itu kepada pemimpin kita maupun kepada sesama muslim pada umumnya, ya. Kemudian dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Kata Jarir radhiyallahu anhu bahwasanya aku membaiat. Membaiat itu berarti berjanji setia, berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat dan menasehati setiap muslim. Nah, ini berarti konsekuensi harus dijalankan bagi seorang yang berjanji untuk setia, diantaranya adalah juga berjanji untuk menasehati muslim yang lain ketika keliru, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara adab dalam berteman adalah husnut tawaddudi wal basyasyah wa talaqatil wajhi. Ya, di antara adab dalam berteman adalah ya bersikap baik, ya, berwajah ceria dan gembira ketika bertemu dengan sesama muslim, ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Kata Nabi SAW, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun, walaupun kebaikan itu berupa engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan, bukan wajah yang menyebalkan, ya. Kalau ketemu sama muslim harus menampakkan wajah yang ceria. Kemudian di antara adab yang lain yang selanjutnya adalah wa minha al-hadar min ayyakunal majlis qa'iman ala mukhalafati syar'iyyah. Yang selanjutnya di antara adab dalam bermajelis atau berteman adalah berhati-hati, ya, ketika majelis tersebut ternyata berisi
eh, penyimpangan-penyimpangan dalam syariat, berisi tentang hal-hal yang menyelisihi syariat, ya, maksiat-maksiat. Nah, ini menghindari majelis yang seperti ini. Kal ghibati wan namimati wasukhriyah wa ghairi dzalika. Semisal ghibah, ya, menggunjing orang, menggosip atau memprovokasi, ya, memanas-manasi, kemudian mengejek, menghina dan lain sebagainya. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Kata Allah Ta'ala, ketika engkau melihat orang-orang, ya, mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka, ya, beralih ke pembicaraan yang lain. Ya. Ini ada ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 68. Allah melarang kita untuk bergabung di majelis yang di dalamnya terdapat, ya, pengolok-olokan atau perendahan, peremehan terhadap ayat-ayat Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, yadkhulu fihi khuduru majalisil ma'asi wal fusuqi allati, ya, yustahanu fiha bi awamirillahi wa nawahihi. Kata beliau, ya, dalam ayat ini, ya, termasuk juga yang termasuk dalam larangannya adalah datang ke majelis-majelis yang berisi maksiat dan kefasikan, yang mana di dalamnya itu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu diremehkan. Ya, namanya majelis maksiat, ya, pasti di situ perintah Allah dan larangan Allah diremehkan. Majelis orang minum khamr, majelis orang misalnya ghibah, ya. Ya, mereka tahu gosip itu nggak boleh, tapi itu mereka remehkan. Maka tidak boleh menghadiri majelis yang seperti ini. Wa tuqtahamu hududuhu allati haddaha li'ibadihi. Dan di majelis tersebut, ya, batas-batas atau hukum-hukum Allah itu dilanggar, ya. Wa muntaha hadzan nahyi 'anil qu'udi ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dan ini berlaku, ya, larangan ini berlaku sampai mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Ya, kalau pembicaraannya masih ngomongin janda misalnya, ya, kan asik tuh kadang ngomongin cewek, ya, ngomongin janda misalnya, atau ngomongin sesuatu yang kita tahu itu mungkar, ya. Ya, maka nggak usah ikut-ikutan. Ya, atau lagi ngomongin orang, nggak usah ikut-ikutan. Ya, begitu mereka sudah beralih ke pembicaraan yang lain, nah silakan, ya. Itu di antara adabnya. Kemudian adab yang selanjutnya adalah alin wa bin nafsi wa rifqu bil julasa. Ya. Di antara adab dalam berteman dan juga bermajelis adalah bersikap lembut, ya, dan berhati baik, dan juga berlaku lembut kepada sesama teman duduk. Ya, intinya berlaku lembut, ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun." Ya, sungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa, dan Allah menyukai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Dan Allah memberikan kebaikan kepada sikap lembut yang tidak Ia berikan kepada sikap kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan tidak diberikan kepada sikap-sikap yang lain. Ya, jadi Allah memberikan, ya, kebaikan-kebaikan pada, ya, sikap yang lembut kepada sesama. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nar." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, neraka itu diharamkan bagi setiap orang yang, ya, yang gampang. Artinya yang tidak orang itu enggak susah, gitu, ya. Layyin, yang lembut, sahlin, yang mudah, qaribin minan nas, dan yang dekat kepada orang. Ya, yang artinya yang akrab atau istilahnya ya, dekat dengan orang. Maka neraka diharamkan bagi orang-orang yang seperti ini. Ini menunjukkan keutamaan sikap lembut, ya, sikap lembut dan sikap
mudah, artinya tidak suka mempersulit urusan, ya. Ini diantara adabnya. Kemudian adab selanjutnya adalah adab dalam majlis at-tawadhu' wa mujanabatil kibr. Di antara adab dalam bermajelis adalah bersikap tawadhu', rendah hati, dan menjauhi kesombongan. Diriwayatkan dari Iyad al-Mujashi'i radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala telah mewahyukan kepadaku supaya kalian itu saling tawadhu sesama kalian. Saling rendah hati, ya. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seorang pun dari kalian yang merasa lebih tinggi, merasa bangga di atas yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak melampaui batas, ya, sesama kalian. Hadis riwayat Muslim, ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah tambahkan sesuatu bagi orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Ya, artinya Allah pasti akan memberikan kemuliaan bagi orang yang suka memaafkan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan ketika seorang itu tawadhu karena Allah, rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ini merendah untuk meninggi dalam makna yang baik. Artinya apa? Kita memang merendahkan diri lillah, untuk Allah. Maka kita akan meninggi, yaitu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merendah untuk meninggi dalam arti yang jelek, ya. Merendah supaya dipuji orang. Nah, ini merendah untuk meninggi namun dalam makna yang jelek. Ya, tapi di sini betul, orang yang tawadhu Allah akan mengangkat derajatnya, ya. Maka ketika berteman, ya, jangan suka membangga-banggakan diri, membangga-banggakan apa yang dipunya. Bersikaplah rendah hati, tapi juga jangan jangan sok-sok tawadhu, itu juga tidak baik. Ya, artinya ya tadi, ya hanya sekedar formalitas namun sebenarnya dia ingin dipuji. Nah, ini juga jangan. Tawadhu yang netral aja lah. Ya, kita merasa bahwa diri kita memang banyak kurangnya, orang lain tuh nggak tahu aib kita, sehingga kita ya merasa ya low profile aja gitu ya. Ya saya memang seperti ini, jangan terlalu berlebihan, jangan dipuji, jangan demikian, ya. Nah, seperti itulah sikap tawadhu yang benar. Kemudian adab yang selanjutnya dalam bermajlis atau berteman adalah husnudzan bil ikhwan, yaitu berprasangka baik kepada saudara kita. Wal bu'du 'anit tuhmi al-kadzibah wal dhunun al-athimah, ya. Di antara adab dalam bermajlis atau berteman adalah ya berprasangka baik kepada saudara kita dan menjauhi tuduhan-tuduhan yang dusta dan prasangka-prasangka buruk yang penuh dengan dosa. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadits." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dengan prasangka, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan. Wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah kalian tahassus. Tahassus itu berarti mencuri dengar. Wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari kesalahan sesama kalian. Wala tanafasu wala tahasadu. Janganlah kalian saling ya berlomba-lomba, tinggi-tinggian. Wala tahasadu. Jangan pula saling hasad, ya, saling dengki, saling iri, ya. Wala tabaghadu wala tadabaru. Janganlah kalian saling membenci, jangan pula saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka wadhannul athim, dhann yang atau prasangka buruk yang penuh dosa adalah huwa tuhmah allati taqa'u fil qalbi bila dalilin.
ithra kalimatin yasma'uha al-mar'u min akhihi aw fi'lin yarahu min af'alihi. Yang dimaksud dengan prasangka buruk yang penuh dosa adalah yaitu tuduhan ya yang ada dalam hati, yang masih disimpan dalam hati, yaitu masih prasangka ya, tanpa dalil, tanpa petunjuk yang jelas, tepat setelah ada satu kalimat yang dia dengar dari orang lain atau perbuatan yang dia lihat dari orang lain. Jadi begitu dengar atau begitu melihat langsung punya tuduhan. Nah, ini prasangka buruk namanya. Ya. Fa yabni alaihi dhununan wa auhaman. Maka dengan itu dia kemudian memulai berprasangka ya dan menduga-duga. Walidha yaqau katsirun minan nas fi dhununin wahiyatin wa tuhamin batilah. Oleh sebab itu banyak di antara orang-orang yang terjatuh dalam prasangka yang lemah ya dan tuduhan yang penuh kebatilan, yubna 'alaiha adawatun wa qati'atun wa tanahur wa ada ya. Dan dengan itu kemudian timbullah permusuhan, timbullah kemudian pemutusan hubungan dan permusuhan atau peperangan ya. Dimulai dari suudzon ya. Oleh sebab itu ya maka suudzon itu suudzon kepada saudara sama muslim baik dalam perkataannya maupun perbuatannya akan menghasilkan kejelekan dan kerusakan. Ma la ya'lamu madahu illallah, yang tidak diketahui akan sampai kapan dan sampai di mana kejelekan tersebut kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah ya. Berarti kejelekan itu akan berlangsung lama ya. Walihada yajibu 'alal muslimi ay yahdhira asyaddal hadar min adh-dhanni sayyi'i bi akhihi. Oleh sebab itu seorang muslim hendaknya menghindari, betul-betul menghindari ya suudzon kepada saudaranya, yaitu berupa menuduh ya atau menduga-duga sesuatu yang ada dalam hatinya. Ya, bal yulqihi syaitan fil qalbi bila ya mustanid wala dalil ya. Dan dengan itu setan itu akan melemparkan ke dalam hatinya tuduhan-tuduhan tanpa tanpa bukti ya. Ini hati-hati. Wa idza balaghat kal kalimah ya min akhika wa tawaradat ala dhihnika adh-dhunun ya wal awham wat tuham fa ab'idha anka. Maka ketika ada satu kalimat yang engkau dengar dari saudaramu ya dan kemudian engkau mulai berpikir bermacam-macam, mulai punya pikiran, punya dugaan, bahkan punya tuduhan, maka jauhilah semua itu. Wa talammas li akhika al-mahamil at-thayyibah. Dan mulailah engkau mencarikan uzur, mencarikan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarra. Kata Umar bin Khattab, janganlah kamu ya berprasangka buruk terhadap kalimat yang keluar dari mulut saudaramu sesama muslim. Wa anta tajidulaha fil khairi mahmalan, sedangkan engkau masih bisa mencarikan kemungkinan yang baik bagi kata-katanya. Karena kalau ada kata-kata yang punya kemungkinan buruk, jangan dibawa kepada kemungkinan buruk, tapi dibawa kepada kemungkinan yang baik. Oh, maksudnya itu begini loh, dia itu nggak bermaksud seperti itu loh. Ya seperti itu, ya dibawa kepada makna yang baik. Fahris 'ala talammusi al-mahamil at-thayyibah li fi'li akhika aw qawlihi. Maka bersemangatlah, berusahalah untuk mencarikan kemungkinan-kemungkinan yang baik dari perbuatan saudaramu atau perkataannya. Ya. Litaslama wa yuslama minka, supaya engkau selamat dan dia juga selamat darimu. Ya, Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, idza balaghaka an akhika syai'un faltamis lahu 'udhran. Kata Ibnu Sirin, ketika sampai kepadamu kabar tentang saudaramu, ya, maka carikanlah uzur baginya.
cari udzur, ya, cari kemungkinan-kemungkinan yang baik. Fa illam tajid lahu udhran faqul la'alla lahu udhran. Ya, kalau engkau tidak menemukan udzur baginya, maka katakanlah boleh jadi saudaraku itu punya udzur. Ya, jadi mungkin misalnya kok dia telat, kok Mas Didin telat. Oh, mungkin Mas Didin macet, ada kena macet. Biasanya tepat waktu. Nah, misalnya. Oh, kok ini tapi kok Jogja nggak macet gimana ya? Oh, mungkin ada ini, mungkin ada temannya bertamu misalnya, jadi telat ya. Jadi kita selalu mencarikan terus udzur tuh. Begitu kita nggak nemu lagi, wes pokoknya pasti dia punya udzur. Nah, itu yang benar ya. Wa ma idza dakhala al-mar'u fi dhunun al-wahiyah tuhaman wa takhawunan wa dhununan fasidah fa innahu yadhurru bi nafsihi dhararan 'azima. Maka ketika seorang itu jatuh kepada suudzon, padahal dzonnya itu atau prasangkanya itu lemah, malah dia kemudian menuduh dan lain sebagainya, maka itu akan membahayakan dirinya sendiri. Ya, bal rubbama sarat haluhu aswa'a halan mimman nasabahul aida. Dan boleh jadi dengan dia suudzon, itu dia terjatuh dalam kondisi yang lebih jelek daripada orang yang dia suudzoni tadi. Ya. Karena dia suudzon. Nah, suudzon terus malah dosanya besar nanti dibandingkan orang yang dia curigai tadi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, "Ma yazalul masruqu minhu yatadhanna hatta yasira a'zama minas sariq." Kata Ibnu Mas'ud, ya, orang yang kecurian, ya, orang yang barangnya dicuri, dia kemudian senantiasa menduga-duga sampai dosanya dia karena menduga-duga itu lebih besar daripada dosa si pencuri. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya, kehilangan barang. Kayaknya si fulan. Kalau nggak fulan ya berarti fulan. Soalnya dia tadi di sini dan seterusnya. Ya, dia suudzon terus. Ya, maka kalaupun benar maka boleh jadi dosa dia suudzon itu lebih besar daripada dosa orang yang mencuri. Ya. Tadhanni ya di sini maknanya adalah merealisasikan suudzon. Ya. Dari kata tadhannun kemudian diubah nunnya menjadi ya, jadi tadhanni. Ya, itu artinya mewujudkan dzan dia atau mewujudkan dugaan dia atau mengamalkan dugaan dia. Yaitu ketika dia dicuri barangnya, ya, kemudian pikiran itu melayang kepada dugaan-dugaan atau kepada tuduhan-tuduhan. Semisal ini ya, dia merasa bahwa kayaknya fulan yang mencuri, ya. Enggak ding, fulan kayaknya. Ya. Na'am laqad ra'aitu fulanan fi dzalikal makan. Saya lihat fulan tadi di tempat ini, berarti dia kayaknya. Ya. Maka kemudian dia akan terjatuh kepada tuduhan, kemudian bahkan ghibah. Mulai diomongin sama temennya, kayaknya fulan tuh yang nyuri tuh. Nah. Dan sampai kepada namimah, ya, kepada provokasi. Nanti awas ya kalau fulan dekat-dekat kamu hati-hati aja. Nah, itu udah namimah itu, ya. Dan dosa-dosa lain yang tidak kalah besar, ya. Hatta innahalahu latus bihu a'zama itsman min itsmis sarik. Sampai kondisinya dia ini lebih besar dosanya daripada orang yang mencurinya, ya. Dosa suudzon itu. Maka waqul mithla dzalika fi sa'iril akhta' wal mukhalafah. Dan ini juga berlaku bagi hal yang lain, bukan hanya masalah kecurian, tapi masalah kesalahan-kesalahan yang lain, ya. Contoh yang lain misalnya seorang terkena ain, ya. Baik itu ain itu ini ya, penyakit yang disebabkan karena pandangan mata. Orang melihat dengan pandangan kedengkian atau dengan pandangan kagum kemudian menimbulkan penyakit. Ya, atau menimbulkan kerusakan pada barang-barang yang kita punya, itu juga bisa. Ya. Seandainya ada terjadi seorang itu terkena ain, badannya sakit atau mobilnya atau apanya rusak gitu ya. Karena kena ain, ya.
Maka mulailah dia kemudian berpikir, oh kayaknya fulan nih. Fulan itu kan suka ngelihat saya dengan pandangan yang nggak suka, misalnya hasad dia kayaknya. Ya, tapi nggak ding fulan ding yang kayaknya hasad sama itu kayaknya fulan. Dan seterusnya ya, dia punya beberapa kandidat. Kayaknya si ini yang ini. Maka mulailah dia kemudian membicarakan atau melanggar kehormatan saudara-saudaranya, ya, dengan menuduh, kemudian dengan mengklaim, ya, yang semua itu tidak didasari oleh bukti. Ya, ini yang menjadi masalah. Ya, maka dia kemudian jatuh kepada ghibah, kepada namimah, ya, dan sampai kepada mengganggu orang-orang yang dia tuduh tadi. Kok saya jadi dijauhi ya, jangan-jangan, karena fulan menuduh saya dan seterusnya. Menjadi kacau, ya. Maka kondisinya itu menjadi lebih jelek, ya, dari orang yang memang betul-betul menimpakan ain kepadanya, ya. Dengan dia suudzon, itu dosanya malah lebih besar daripada orang yang menimpakan ain ke dirinya. Ya, maka hati-hati. Maka ayyuhal muslim, maka sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, arih nafsaka fi hadzal bab wa la turhiq qalbak. Istirahatkan dirimu dari hal-hal semacam ini dan janganlah engkau meletihkan dirimu sendiri, mencapekkan dirimu sendiri, membuat capek hatimu, ya. Wa 'alaika bi husnudzan bi ikhwanik, dan engkau wajib untuk berusaha husnudzan kepada saudara-saudaramu. Wa hamlul akhta' fil aqwali wal af'al ala ahsanil mahamil, dan berusaha membawa kesalahan saudaramu, baik itu berupa kesalahan dalam berkata-kata ataupun berbuat, kepada kemungkinan yang paling baik. Oh, dia salah tuh karena ini kok, bukan karena yang lain, oh karena dia begini, gitu ya. Dibawa kepada kemungkinan yang terbaik. Kama tuhibbu ayyuf'ala ma'aka law kunta anta sahibu hadzal qaul. Sebagaimana engkau pasti juga mau, engkau suka kalau itu terjadi padamu dan engkau dimaklumi, engkau diberikan udzur, ya. Atau engkau yang melakukan hal tersebut kemudian engkau diberi udzur, pasti engkau juga suka. Ya, kalau engkau suka diberi udzur sama orang, pengen diberi udzur, maka berilah udzur kepada saudaramu, ya. Kemudian Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan, iyyaka minal kalami ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi asimta. Kata Bakar bin Abdullah, hati-hatilah dengan suatu perkataan yang kalau itu benar maka tidak berpahala, tapi kalau salah maka engkau berdosa. Wa huwa su'udhannika bi akhikal muslim, yaitu prasangka burukmu kepada saudaramu sesama muslim. Ya, kalau engkau benar dalam prasangka burukmu itu, ya, misalnya memang persis benar seperti yang kau duga, engkau tidak diberi pahala, ya. Dan ketika itu pun tidak ada faedahnya. Ya, ngapain kalau udah capek-capek suudzon benar tapi nggak ada pahala, tidak ada faedahnya. Wa ilam tusib wa kanal amru mujarrad tuhmah bila dalil fa innaka tabu'u bi itsmin azim. Tapi kalau salah, ya, engkau telah menuduhnya dengan tuduhan yang tidak berdasar, maka engkau akan menanggung dosa yang besar, ya. Wala siyama idza tubi'a hadzal dhann as-sayyi ma tabi'ahu min umurin wa a'malin. Bahkan, ya, ini akan lebih parah kalau suudzon ini kemudian diikuti dengan hal-hal yang lain. Misalnya diikuti dengan suudzon, diikuti dengan diikuti dengan ghibah dan lain sebagainya. Wa fil ghalib, dan pada umumnya, anna dhanna yatba'uhu umurun katsirah. Umumnya suudzon itu tidak berdiri sendiri namun diikuti oleh yang lain, ya. Minha at-tajassus, di antaranya adalah tajassus, mencari-cari kesalahan, ya. Ketika seorang itu berprasangka buruk, maka dia ingin membuktikan prasangka saya ini benar atau tidak. Maka mulailah dia mencari-cari kesalahan, membuktikan bahwasanya benar, dzon saya itu benar, pasti dia begini. Itu namanya sudah mulai tajassus, mencari-cari kesalahan, ya. Wa idza tajassasa tarattaba 'ala dzalika waqi'atan wa ghibatan.
Nah, kalau sudah tajasus sudah mencoba mencari-cari kesalahan ternyata nemu, berhasil membuktikan, maka dia akan lanjut kepada ghibah. Ngomong sama temennya, tuh kan bener kan apa yang saya bilang? Dia tuh, saya sudah curiga tuh, saya sudah suudzon sama dia. Ada. Saya sudah istilahnya bukan suudzon ya, saya sudah punya feeling dia yang melakukan. Nah, bener kan? Saya sudah tajasus, saya sudah cari-cari. Dia ngomong sama temennya. Ya. Mulailah dia melanggar kehormatannya dan seterusnya. Ya. Walihada lamma nahallahu azza wa jalla 'anil dhanni sayyi' atba'a dzalika bin nahyi 'anit tajassus. Oleh sebab itu ketika Allah Ta'ala dalam Al-Quran ya melarang suudzon, Allah mengikuti firman-Nya ini dengan larangan untuk tajassus. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Ya, dalam surat Al-Hujurat setelah Allah melarang untuk suudzon, Allah melarang untuk tajassus. Karena memang suudzon itu setelah itu diiringi dengan tajassus. Tsumma atba'ahu bin nahyi 'anil ghibah. Ya, Allah Ta'ala melanjutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian janganlah kamu berghibah satu sama lain. Karena lanjutan dari tajassus itu adalah ghibah. Li'annaha umurun wa syururun yatawaladu ba'duha min ba'din. Karena itu semua itu adalah perkara-perkara jelek yang saling menghasilkan satu sama lain. Ya, saling urutan setelah suudzon, tajassus kemudian ghibah. Ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa innahu akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian kepada prasangka karena prasangka itu sedusta-dusta perkataan. Maka di sini terdapat tahdzir, terdapat peringatan ya, bahwasanya prasangka, kemudian dugaan-dugaan allati afsadat hayatan nas katsira wa nakharat fi ukhuwatihim wa ilaqatihim. Ya, yang mana semua itu ya praduga-praduga, sangkaan-sangkaan itu akan merusak tatanan kehidupan manusia dan akan ya menggerogoti ukhuwah, menggerogoti persaudaraan dan ikatan di antara kaum muslimin. Wa ujadat bainahum minal adawat wal baghdha ma la ya'lamuhu illallah. Dan akan menghasilkan permusuhan yang tidak ada yang tahu kapan selesainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an ayyaquma min majlisihi dzalik." Barang siapa yang duduk di sebuah majelis kemudian dia ternyata di situ banyak hal-hal yang sia-sia, banyak perkataan yang tidak berfaedah, maka kemudian dia berdoa atau berkata sebelum selesai dari majelisnya dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Kemudian dia berdoa tadi ya, berdoa dengan doa yang tadi saya sebutkan, maka dia akan diampuni dosa yang dia lakukan dalam majelis tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh sebab itu hadis ini doa ini disebut dengan doa kafaratul majelis, doa penebus dosa ketika bermajelis. Ya. Makna dari laghot di sini adalah hal yang sia-sia, hal yang tidak berfaedah. Nah, itu juga kita perlu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal semacam itu. Wal muslimu matlubun minhu fi majalisihi ayataharraza minal laghab. Dan seorang muslim itu dituntut dalam majelisnya untuk menjauhi hal-hal yang tidak berfaedah. Ya. Dan juga supaya berhati-hati bahwa dalam kalimat-kalimat yang dia ucapkan di majelisnya itu dia ingat bahwasanya itu akan dihisab. Ya, mahsubatun akan dihisab, ya, ma'dudatun akan dihitung oleh malaikat, ya, termasuk dalam catatan amal. Wa annal wajib alaihi ayattaqiyallaha ta'ala, dan wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelisnya. Ya, jadi apapun yang kita keluar, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada yang keluar satupun dari ucapan kecuali pasti ada raqib dan atid. Ada malaikat yang raqib dan atid
yang dekat dan mencatat setiap yang kita ucapkan. Lakin akan tapi al-abda mahma ijtahada fi dzalika falabuda ayabdara minhu taqsir fi majlisihi. Akan tapi namanya seorang hamba, ya, seberapa kuat pun dia berusaha, maka pasti akan ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang kurang dalam majelisnya. Ada yang cacat dalam majelisnya, ada sesuatu yang terhitung sebagai suatu kekurangan. Walau lam yakun fi dzalika illa annahu fawwata 'ala nafsihi fi majlisi hadha syai'an min al-khair lam ishtaghala bil mubah 'anil mustahab lakafa bihi taqsiran. Dan seandainya seorang muslim itu tidak berkata kotor, tidak berkata dusta, ya, tidak mengatakan hal yang haram, akan tapi dia sibuk dengan hal yang mubah, ya, kemudian dia terhalang atau terlewatkan hal-hal yang mustahab, yang sunnah, yang baik, maka cukuplah itu sebagai bentuk kekurangan dalam majelis tersebut. Artinya majelis yang isinya mubah pun kita anggap itu majelis yang di dalamnya terdapat kekurangan, ya, walaupun tidak ada yang haram, ya, karena berarti sibuk dengan yang mubah, meninggalkan yang sunnah. Nah, ini juga termasuk hal yang kurang, ya, yang juga perlu untuk kita berdoa dengan doa yang tadi. Fa kaifa idza kana katsirun minal majlis la takhlu minal laghab. Maka apalagi kalau majelis tersebut, yang mana kebanyakan majelis di masa sekarang itu tidak pernah lepas dari hal yang sia-sia. Bal hatta ahyanan minal atham. Bahkan banyak terjatuh dalam dosa. Ya, fa hadhil kalimat kafaratun lil 'abdi lima kana fi majlisihi dzalika. Maka kalimat yang tadi, zikir yang tadi menjadi kafarah, menjadi penebus, ya, bagi seorang hamba dalam majelisnya. Wa yanbaghi an yu'lama huna annama yaqa'u fi majalisil nas min khata'in wa dzambin bisababi afatil lisan ala qismain. Dan perlu diketahui di sini bahwa yang terjadi dalam majelis-majelis orang-orang berupa dosa-dosa dan kesalahan yang disebabkan karena dosa lisan itu terbagi menjadi dua. Jadi dosa lisan yang ada pada majelis-majelis yang ada itu ada dua. Yang pertama adalah kabair, dosa-dosa besar. Contohnya adalah ghibah. Ghibah itu dosa besar. Wan namimah, ya, provokasi, ya. Wasukhriyah, mengolok-olok, menghina, mengejek. Wala'an, melaknat. Wasyatam, ya, menghina, ya, mencela. Wal waqi'ah fil a'rad, dan melanggar kehormatan, ya. Maka semua ini adalah dosa besar, ya, sehingga ketika ada yang mengatakan, ya, bahwasanya kalau seandainya ada majelis yang orang-orangnya itu menghibah, terserah mereka mau menghibah apa, kemudian mereka namimah, mereka menghina-hina, mereka mengejek dan seterusnya, mengatakan hal yang haram dan dosa, kemudian dia katakan akhtimu majlisi bihadza tasbih fayughfaru ma kana. Kemudian dia dengan pede mengatakan kita tutup majelis ini dengan tasbih, maka kita akan diampuni. Ini tidak benar, ya. Wal kabairu la budda fiha min taubatin. Karena dosa besar itu harus ditobati. Harus ada khusus, ya, tobat khusus bagi suatu dosa. Tidak bisa terhapus hanya dengan amalan saleh yang lain, tidak bisa. Ya, memang ada amal saleh yang menghapuskan dosa, tapi itu bukan dosa besar. Dosa besar harus ditobati secara khusus. Wa idza kanat atharuha muta'addiyah fala budda min mahwi dzalikal athar. Dan kalau itu ternyata punya efek kepada orang lain, maka juga harus dihilangkan bekasnya. Ya, fa idza kana mathalan namma fa awqa adawatan baina itsnain aw yaqtaba fa shahana as-sudur ala ahadil muslimin falyakfi fi dzalika ay yaqula ati bi hadzal dzikr fi khatimatil majlis. Ya. Maka ketika ada orang misalnya dia misalnya menghibah, kemudian dia namimah, menjadikan dua orang itu menjadi bermusuhan, ya,
maka tidaklah cukup dia kemudian hanya mengatakan, ya udah kita tutup ini dengan doa kafaratul majlis. Nah, wa yakunu kafarat lima kana, maka itu akan menjadi penebus dosa kita. Ya, tidak bisa seperti ini. Fal kabairu la budda fiha min taubatin ilallah ta'ala min tilka dzunub wal kabair. Karena namanya dosa besar, sekali lagi itu harus ditobati. Harus tobat kepada Allah dari dosa tersebut dan dosa besar tersebut. Ya. Allah Ta'ala mengatakan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, maka kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian wa nudkhilkum madkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat kembali yang mulia, yaitu surga. Ya. Jadi di sini ada syarat, ya, untuk dihapuskan kesalahan adalah menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahun. Salat 5 waktu dan satu Jumat kepada Jumat yang lain itu merupakan penghapus dosa di antara keduanya, malam tughsyal kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan berarti dosa yang kecil, ya. Karena ini syaratnya ada selama tidak melakukan dosa besar. Kalau tidak ada syarat ini tentu berarti semua dosa dihapus. Tapi karena ada syarat ini berarti yang dihapus hanya dosa-dosa kecil, dosa besar tidak terhapus. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa namanya sholat 5 waktu itu adalah kedudukannya lebih agung daripada zikir tadi, dari zikir subhanakallahumma bihamdika tadi. Ya, sholat lebih agung. Ya, bal jami'i hadhil kalimat mawjudatun fi shalah. Bahkan semua yang ada dalam doa atau zikir tadi itu semua ada dalam sholat. Ya, ada tasbihnya, ada takbirnya, ada tahlilnya, ada istighfarnya, itu semua ada dalam sholat. Jadi kalimat yang tadi saja itu kalah agungnya dengan sholat, karena sholat itu sudah mengandung isinya semua doa yang tadi, semua zikir tadi. Ya, wa ma hadza qala ma lam tughsyal kabair. Meskipun demikian, meskipun sholat itu sudah mengandung semua itu, Rasul tetap mengatakan hanya terhapus dosanya ketika dosa-dosa besar dihindari. Ya, jadi ini peringatan yang pertama, yang namanya dosa besar itu tidaklah terhapus dengan doa kafaratul majlis. Ya, jadi kalau ghibah, namimah itu tidak terhapus dengan doa tadi. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah sigharudz dzunub wal lamam, ya. Dosa kecil, ya. Mimma la yata'adda bi atharihi 'alal ghair, yang tidak berefek kepada orang lain. Fa hadza yukaffiruhu hadza du'a 'indal qiyami minal majlis. Maka inilah yang terhapuskan dengan doa tadi. Ya. Ketika dia berdoa itu sebelum selesai majelis. Ya. Walhasil, maka kesimpulannya annal abda yajibu alaihi ayasuna majalisahu minal ma'asi wal atham. Maka kesimpulannya adalah seorang hamba hendaknya, ya, atau wajib untuk melindungi majelisnya dari maksiat dan dosa. Dan hendaknya dia bersemangat untuk menutup majelisnya dengan zikir yang penuh berkah ini, yang telah diriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala yahtassu hadza dzikr bi khatmil majlis alladhi kathura fihi al-laghab. Dan zikir ini bukan khusus hanya untuk majelis yang di dalamnya penuh dengan kesia-siaan. Bukan khusus untuk majelis-majelis yang mubah, ya. Bal yatanawalu kulla majlis. Bahkan dia mencakup seluruh majelis, seluruh jenis kumpul-kumpul. Baik itu majelis ngobrol maupun majelis ilmu dan lain sebagainya. Hatta majelis adzikr, sampai majelis zikir atau majelis ilmu pun harus dianjurkan untuk membaca doa ini. Ya, karena telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man qala subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik faqalaha fi majlisi dzikrin kanat katabi'i yutba'u alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdihi, ya, dan yang saya sebutkan tadi, ya, dalam sebuah majelis zikir, ya, maka itu akan menjadi tabi' yutba'u alaihi, akan menjadi cetakan, akan menjadi sesuatu yang memberikan berkah, ya, akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam majelisnya. Wa man qalaha fi majlisi laghwin kanat kafaratan lahu. Dan siapa yang mengucapkan zikir ini dalam majelis yang penuh dengan kesia-siaan, maka itu akan menjadi penebus dosa bagi majelis tersebut atau baginya yang mengikuti majelis tersebut. Wa bihadhil kafarah al-'azimah al-mubarakah nakhtim hadzal hadits. Dan dengan doa kafaratul majlis yang agung ini, yang penuh berkah ini, kita tutup pembicaraan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat Muslim, baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Nah, kelanjutan kajian rutin Ahad sore dari kitab Ahaditsul Akhlaq, pembahasan etika dalam berteman. Kali ini kita masuk di sesi tanya jawab. Kami persilahkan para pendengar, Sobat Muslim bisa menyampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz, kita akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika kita ingin membicarakan hal privasi antara dua orang? Jika misal di sekitar kita ada orang lain, apakah harus memisahkan diri? Mohon jawabannya Ustadz. Ya, betul. Ya, jadi kita harus meminta izin kepada yang ketiga ini bahwa memang pembicaraan kita ini adalah pembicaraan yang privasi dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Selama dia sudah minta izin, ya, dan teman ini mengizinkan, memaklumi, maka boleh meninggalkan majelis tersebut untuk sementara, kemudian kembali lagi. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, izin bertanya bagaimana bertaubat dari jejak digital yang buruk, seperti postingan dan komentar online buruk di masa lalu, pernah membuat fanpage atau forum online yang berkonten maksiat. Bagaimana jika hal tersebut susah dihapus atau dihilangkan? Bagaimana jika ada orang yang mengungkit-ngungkit hal tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, dalam sebuah hadis bahwa wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Ya, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka akan menghapuskannya. Maka setiap kejelekan yang kita lakukan, kalau kita sudah taubati, maka iringilah dengan kebaikan. Maka sebaik-baik kebaikan yang kita lakukan adalah kita mengklarifikasi atau memperbaiki keburukan kita yang telah kita lakukan. Misalnya, dulu kita adalah orang yang mungkin bermusik misalnya. Maka kita setelah tahu hukumnya, kita kemudian tidak bisa menghilangkannya, kita jelaskan bahwasanya ini tidak boleh. Ya, kita jelaskan untuk sebagai bentuk kita telah berlepas diri dari hal tersebut. Ya, kita memperbaiki apa yang telah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang semisal atau yang yang diniatkan untuk menghapuskan kejelekan yang kita lakukan yang mungkin sudah sulit kita hapus. Kemudian yang kedua, kebaikan yang tidak terkait dengan kejelekan tersebut, ya, dengan sholat sunnah, dengan amal-amal sunnah yang lain juga itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Sehingga ketika kita sudah melakukannya, maka tidak masalah. Ya, meskipun ada orang yang mengatakan ada yang masih mengungkit-ungkit, ya silakan lihat. Ya, saya sudah bertobat, saya sudah hijrah, saya sudah meninggalkan itu semua. Bahkan Anda bisa lihat saya telah menjelaskan kemungkaran apa yang saya lakukan dulu, sudah saya jelaskan bahwa itu mungkar. Ya, kurang apa gitu ya. Sehingga ya Anda tidak punya alasan lagi untuk kemudian masih mencela apa yang pernah saya lakukan dulu. Ya, dan memang tidak boleh, ya.
Barang siapa yang mencela saudaranya yang telah bertobat dari sebuah dosa, maka dia akan diuji dengan dosa tersebut, ya. Dan dia tidak akan mati sebelum diuji oleh dosa tersebut. Ini hadis yang lemah, namun maknanya diterima oleh para ulama, ya. Jadi hati-hati, kita ingatkan kepada orang yang masih mengungkit masa lalu kita, hati-hati. Saya sudah bertobat. Kalau kamu masih mengungkit, hati-hati. Siapa tahu Anda nanti akan terjatuh dalam apa yang saya alami dahulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Kita bacakan lagi Ustadz, ada pertanyaan lagi. Bagaimana sikap kita jika ada orang yang berhusnudzon dengan orang lain Ustadz? Bagaimana sikap kita Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jika ada orang yang berhusnudzon, ya kita puji perbuatan yang, karena husnudzon itu kan baik. Ya, husnudzon itu kan prasangka baik. Ya kan? Ini mungkin salah Ustadz. Bersuudzon Ustadz. Kalau bersuudzon itu prasangka buruk, ya. Husnu itu baik, su'u itu jelek, ya. Berarti suudzon itu prasangka jelek, ya. Nah, kalau ada orang yang suka suudzon, ya kita ingatkan, ya. Ngapain suudzon gitu, ya. Apa manfaatnya gitu, ya. Kalau Anda polisi, Anda ingin menyelidiki orang, baru bermanfaat tuh suudzon dengan dalil, ya kan? Dengan bukti, ada bukti kita cari pelakunya, itu bermanfaat. Kalau Anda bukan siapa-siapa, ya, maka suudzon itu tidak akan bermanfaat buat Anda. Ya ngapain? Ya setelah benar tadi dikatakan, ya kalau benar apa manfaatnya, kalau salah dosa kan gitu, ya. Jadi benar atau salah nggak ada manfaatnya. Nah, maka selain itu juga disebut dalam banyak hadis tentang larangan suudzon, ya. Inna dhanna akdzabul hadis. Prasangka buruk itu sedusta-dusta perkataan. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan haramnya suudzon kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dia memang butuh, ya, dengan adanya bukti-bukti dia memang ingin menyelesaikan suatu masalah, maka itu boleh kita berprasangka buruk kepada orang, tentu tadi, ya, bidalilin, dengan dalil, dengan bukti awal, ya, itu boleh. Tapi ada keperluannya kan gitu. Kalau nggak ada keperluannya, ya kembali kepada hukum asal yang tidak boleh, ya. Nasihati temannya supaya tidak suudzon. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustadz. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan sore ini. Mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita jelaskan, ya, dan juga dari yang kemarin kita sudah jelaskan tentang adab-adab dalam berteman, dalam bermajelis, bahwa ternyata agama Islam mengatur bagaimana kita bermajelis dari yang besar sampai yang kecil, ya, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan sampai dimakruhkan dalam bermajelis, ya, dan juga perbuatan yang diwajibkan dalam majelis sampai hal yang disunahkan dalam majelis, membuktikan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang penuh dengan aturan-aturan yang sangat sangat membantu manusia dalam kehidupannya, ya. Sehingga ini harusnya membuat kita semakin yakin dengan kebenaran agama Islam dan semakin semangat dalam mendalami ajaran Islam, ya, baik berupa kewajiban-kewajiban maupun sunnah-sunnahnya ataupun adab-adabnya. Barangkali itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala di pertemuan mendatang kita akan membahas di bab yang baru, di bab yang ke-24, yaitu adab-adab penuntut ilmu, yaitu adab dalam menuntut ilmu. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan para pendengar dan kajian di kesempatan sore hari ini yang sudah dipaparkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu Ustadz, menjaga dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Sobat Muslim, alhamdulillah kita ikuti sore hari ini kajian yang dibersamai oleh Ustadz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Tadi kita dengarkan kembali kelanjutan materi dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Insya Allah kita masuk pada pembahasan bab baru di kesempatan pertemuan yang berikutnya, yakni adab penuntut ilmu. Bisa diikuti kajian ini setiap hari Ahad sore mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.